Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Pemirsa Insan TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan adab-adab berbicara. Biasa sebelum kita menyampaikan maudhu yang akan kita sampaikan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan. Dengan kesehatan itulah kita bisa beraktivitas, bekerja baik untuk dunia atau untuk akhirat. Kedua, tentunya nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Karena iman dan Islam ini tidak diberikan kepada semua hamba Allah, hanya diberikan kepada hambanya yang Allah cintai. Dan kita termasuk alhamdulillah diberi hidayah sehingga menjadi orang yang mukmin, dan semua orang mukmin mengharapkan mati dalam keadaan mati mukmin atau mati sunnah, sebagaimana doa Imam Malik, Imam Ahmad, Allahumma mutna fi sunnah, yaitu matikan kami dalam keadaan mati sunnah. Pemirsa Insan TV yang dimuliakan Allah, kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah dari lisan kita, dari pendengaran kita, dari hati kita, dari perbuatan kita. Sebagaimana dalam ayat Surat Al-Isra ayat 36. Qala Allah Ta'ala wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bahwa kita ini tidak boleh sembarangan, tidak boleh mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, seperti mendengarkan musik. Karena musik ini ya ini akan menimbulkan kenifakan, kata Imam Syafi'i, kalau kita sering mendengarkan musik. Dan pada umumnya orang yang suka menyanyi itu banyak ikhtilat, banyak laki-laki perempuan campur, dan jadi tidak ada seorang ulama yang alim, yang faqih, yang warok itu menyanyi itu sulit ditemukan. Maka kita harus jaga, walaupun yakni istilahnya menurut orang itu nyanyi-nyanyi Islami, tetapi itu menimbulkan hal-hal yang merusak hati, kita harus tinggalkan. Bukan mendengarkan musik saja, mungkin mendengarkan orang-orang yang ghibah, yang namimah, itu kita harus hindari. Wal basara, mata juga kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat hal-hal yang diharamkan, atau melihat perempuan yang sebenarnya kalau di dalam syariat sekali melihat itu dibolehkan, tidak berdosa, tetapi kalau 2 kali, 3 kali itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fuad, hati kita juga diminta pertanggungjawaban. Hati kita ini bersih, termasuk hasad atau dengki atau ini, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Nah, ini satu maudhu tentang lesan. Lesan ini salah satu daripada panca indera kita atau anggota badan kita yang kita bisa berbicara dengan lesan kita, bisa komunikasi dengan lesan kita, bisa berdakwah dengan lisan kita. Jadi lisan ini hendaknya seorang muslim kita ini memperhatikan. Jangan sampai jatuh kepada hal-hal yang menjerumuskan kita ke neraka.
Kenapa? Ada satu hadis, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyana. Ada seorang hamba yang berbicara dengan satu kalimat, tapi kalimat itu tidak jelas, tidak diteliti benar atau tidak. Atau ada berita kemudian disampaikan ke sana kemari, di situ itu ma yatabayyana. Kalimat itu tidak diteliti, tidak jelas. Akhirnya apa? Yazillu biha finnar. Dia akan dilempar di neraka nanti gara-gara dia berbicara yang pembicaraannya itu tidak jelas. Tidak jelas itu kebenarannya. Jadi kalau hal-hal qila wa qal itu kita tidak boleh menyampaikan kepada orang lain. Ab'ada mimma bainal masyriq, yang jauhnya itu diantara apa istilahnya? Diantara jaraknya itu jauh ke timur sana. Ada satu ayat ab'adama bainal masyriqi wal maghribi, yang jauhnya antara barat dan timur. Jadi dilempar ke neraka dengan lemparan yang jauh. Berarti neraka itu memang lebih besar dari dunia. Jadi lebih besar dari dunia. Yang satu kesalahan saja dilempar yang antara barat dan timur. Itu akan terjadi, dan ini Al-Quran. Al-Quran itu harus diimani. Jadi diimani, diyakini, maka orang yang sudah dekat kepada Allah, mesti dia itu selalu ingat kepada ayat-ayat ini. Kemudian ada satu hadis lagi, ada satu ayat, hadis, innar rajula masih yatakallamuna bil kalimati. Ada seorang laki-laki yang juga bicara, tapi yudhahiku biha, dia mengharapkan orang ketawa. Jadi menjadi bahan ketawaan orang, diketawain tambah seneng. Tapi di sini wallahu alam ya, jelas berarti kan ada orang yang memang kalau orang ketawa sama dia itu senang. Ini apakah masuk itu? Yudhahiku biha julasa'uhu, yakni orang-orang yang duduk di sekitarnya itu, sekelilingnya itu mengetahui dia, apakah itu termasuk orang-orang yang apa istilahnya pelawak atau apa, wallahu alam. Yang jelas itu ada orang seperti itu, dan kemudian di sekitarnya ketawa semua. Yahwi biha, dia akan masuk neraka, yang dilempar ke neraka min abadi minas surya. Minas surya itu yang jauhnya itu seperti pelemparan bintang di langit. Jadi kalau kita lihat bintang di langit itu ada istilahnya setan melempar dengan bintang-bintang yang di langit itu jauhnya seperti itu. Berarti hukum pelawak itu menurut hadis ini itu tidak boleh. Jadi tidak boleh. Yang di situ ya hadis ini diriwayatkan oleh yakni Imam Ahmad di dalam musnadnya nomor 8967. Jadi itu kita harus ya kita bagaimanalah, kalau memang itu tidak boleh kita tinggalkan. Masih berbicara, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi. Ya, ini ada juga kalimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang apa istilahnya, yang ridwanillahi la yulki laha bala. Dia tidak menganggap kalimat itu ada untungnya, tapi kalimat itu bernilai menurut Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalimat yang ringan saja, mungkin ada orang sedang marah-marah sama orang tua, terus dibisiki, janganlah malah marahi sama orang tua. Kalimat sederhana, tetapi kalimat itu bernilai di hadapan Allah. Yang dikatakan la yulki hal habala, seperti tidak ada artinya. Tetapi di sini Allah mengangkat derajatnya karena dia menyampaikan kalimat yang baik itu, mengangkat derajatnya. Yarfa'ullahu biha darajatin, Allah mengangkat beberapa derajat kepada orang itu. Jadi kita harus betul-betul menyampaikan sesuatu itu kalimat-kalimat yang baik.
kalimat-kalimat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sebaliknya, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Allah itu enggak senang. La yulqi laha balah. Dia juga enggak begitu menghiraukan kalimat itu, tetapi sebenarnya kalimat ini memasukkan dia ke dalam neraka. Ya ini contohnya apa ya? Kita buat contoh sendiri saja, umpama apa ya? Ada orang basa-basa, umpama ada orang nasihati dia tapi dia bantahnya, membalasnya tidak baik, umpama membalasnya, ada orang nasihati sebenarnya dia salah, umpama dinasihati tapi dia bilang kalau bahasa Indonesia ya kemaki atau apa, kalimat begitu itu sebenarnya tidak baik kalau dinasihati. Kalau dia di dalam hadis ini juga ada yang diberitakan, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi, apakah kamu, yakni dari Mu'adz bin Jabal, tentang apa istilahnya, maukah kamu kabarkan dengan sesuatu yang menguatkan itu semua? Maksudnya di sini malaki itu menguatkan kamu semua. Kulliha, qultu bala, iya ya Mu'adz, ya Rasulullah SAW, ya Nabi Allah. Jadi Rasulullah SAW memberitakan kepada Mu'adz, hadisnya panjang tapi kita ringkas saja. Apakah Mu'adz kamu mau kami sampaikan sesuatu perbuatan yang mencakup semua untuk kebahagiaan kamu? Qultu bala ya Rasulullah, iya. Fa akhadha bilisanihi, Rasulullah memegang lesannya begini. Hati-hati dengan lesan. Jadi lesan ini memang sebagaimana hadis yang belakang tadi bisa menjerumuskan kita ke neraka dan bisa memasukkan ke surga. Ini baru lesan, belum tangan, belum apa istilahnya mata, belum kuping, baru lesan saja sudah ima memasukkan kita ke neraka, ima memasukkan kita surga. Qala, kata Rasulullah SAW, kuffa alaika hadha, jagalah lesan kamu. Ya Nabi Allah, wa inna lamuwakhaduna bima natakallamu bihi, apakah kita bisa disiksa gara-gara lesan kita? Qala, kata Rasulullah SAW, sakalat hamuka, istilahnya bahasa celakalah kamu ya Mu'adz. Maksudnya Rasulullah SAW mengatakan, yakni betul lesan ini bisa mencelakakan kamu ya Mu'adz. Wahal yakubun nasa finnar, di sini manusia itu akan disungkurkan di neraka nanti. Yakubah itu ditungkapkan di neraka, ala wujuhim, dan wajahnya itu juga merangkak di neraka itu, ala illa ala khaso itu alsinatihim, hanya disebabkan lesannya. Jadi memang di dalam seharian kita itu kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, imma diganggu oleh tetangga, imma diganggu oleh istri sehingga kita melontarkan kata-kata yang jelek, imma diganggu, bukan diganggu, dicoba oleh Allah dengan anak sehingga kita melaknat anak sendiri, melaknat istri sendiri, kata-kata yang jelek. Jadi ini akan terjadi kepada hambanya yang mukmin. Maka dengan itu Rasulullah SAW nasihati, jangan sampai lisan kita itu melontarkan kata-kata yang jelek, kemudian di situ kita bisa masuk neraka. Jadi ini Ibnu Majah dan banyak di hadis ini hasan sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ada lagi satu hadis yang Rasulullah menjamin orang itu akan masuk surga apabila bisa menjaga lisannya.
Yang hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi juga, Imam Ahmad juga, may yadman li, barang siapa yang bisa menjamin kepada kami, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang yang ketemu Rasulullah SAW pada hari kiamat nanti, tapi lesannya ma baina lahyaihi, di antara dua lihya, maksudnya lesan, bisa menjamin kepada kami bahwa lesannya itu tidak berbuat melontarkan kata-kata yang jelek. Wa ma baina rijlai, dan di antara dua kaki, maksudnya farjinya, kemaluannya juga dijamin tidak berbuat maksiat. Kata Rasulullah SAW, kalau ada orang yang seperti itu bisa menjamin lisannya berbuat dosa dengan orang lain, dan farjinya adaman, kami akan jamin dia masuk surga. Jadi masuk surga dengan kalimat seperti yang baik-baik, lontaran yang baik-baik, ini ada jaminan masuk surga. Tentunya seorang mukmin itu dosa-dosa yang lain akan diampuni apabila kita banyak berbuat amal soleh. Kemudian idza asbaha, apabila, yaitu pada waktu pagi, Ibnu Adam, maka seluruh anggota tubuhnya mengatakan kepada lisannya. Jadi asbaha Ibnu Adam fa inna a'dha'uhu, semua anggota badan itu mengatakan kepada lisannya, tukaffiru lisani, itu di sini idza fa inna a'dha'uhu, itu tergantung kepada lisannya, berkata kepada lisannya ittaqillah. Jadi anggota badan itu ngomong sama lisan, takutlah kepada Allah ya lisan. Apabila fa innaka taqamta istaqamna, kalau lisan kita ini baik, kami ikut baik. Wa in awajasta, apabila bengkok, maka kami akan bengkok. Nah, ini hadis ini juga diriwayatkan Imam Tirmidzi, sanadnya hasan. Jadi sampai anggota badan itu memberikan nasihat kepada lisan, lisan, kalau kamu baik, insya Allah kami akan baik. Tapi kamu jelek, ya ini semua kita ikut jelek. Ini yang terjadi, dan hadis ini sahih, menunjukkan bahwa lisan ini adalah kunci, maka kalau ada lisannya kotor, ya akhirnya juga orangnya itu kotor. Tentunya hatinya juga kotor, karena lisan ini adalah salah satu daripada apa yang ada di dalam hati manusia. Ini hadis ini tidak bertentangan dengan hadis ala wa inna fil jasadi mudghah. Bukankah kami beritahu bahwa di dalam jasad itu ada segumpal darah? Idza sholahat, apabila segumpal darah itu baik, sholaha jasadu kullu, semua jasad akan baik. Wa idza fasadat, apabila segumpal darah itu jelek, maka jeleklah semua badan. Ala wahya, ingatlah bahwa itu adalah hati. Jadi ini lisan tentunya mengeterapkan apa yang dalam hati. Kemudian kalau hati kita itu jelek, maka semua akan jelek. Kalau hati itu baik, semua badan itu akan menjadi baik. Maka ada doa kalau kita mau masuk masjid dari rumah. Jadi Allahumma ja'alna
fi lisani nuron, wa fi aini nuron, dan seterusnya, fi qalbi nuron, fa fi kulli syai'in nuron. Ya Allah, jadikanlah mata kami itu nur, yakni bercahaya untuk kebaikan, lisan juga begitu, semuanya baik. Itu perlu sehingga kita itu menjadi orang yang baik kalau memang hati kita baik. Maka dengan apa istilahnya, lisan adalah yaitu penerjemah hati, dan penggantinya di bagian tubuh yang nampak. Ini kata penjelasan, yakni dalam hadis ini, jika satu perkara disandarkan kepadanya maka ia menjadi majas dalam hukum, seperti yakni perkataan dokter menyembuhkan yang sakit. Al-Maidani berkata tentang sabda maknanya, kepribadian seorang akan benar dan menjadi sempurna dengan dua hal tersebut. Apabila hatinya baik, insya Allah lisannya akan baik. Jadi ini perlu apa istilahnya, ya banyak di dalam kehidupan kita ini, baik itu bertetangga, berkeluarga, bermasyarakat, atau di dalam ceramah sendiri, tidak perlu apa istilahnya memaki-maki sana, umpama di dalam dakwah, walaupun kepada orang yang dolim, yang jadi kita sampaikan bahwa itu kedoliman itu adalah yang tidak baik, tidak mesti menyebut namanya, sehingga menimbulkan, karena di dalam dakwah itu sendiri cari masalah yang lebih baik, bukan terjadi kegaduhan. Kemudian ada satu hadis yang perlu saya sampaikan juga untuk hati-hati. An Abi Hurairah qala Rasulullah mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, yang dimaksud iman kepada Allah dan hari akhir, karena iman kepada Allah otomatis yakni itu rukun iman. Tetapi kalau iman kepada hari akhir, ini adalah intisari daripada iman. Karena akhirat inilah yang menentukan. Kalau orang itu tidak ingat kepada akhirat, itu akan berbuat apa saja. Tetapi kalau ingat bahwa mati juga di depan kita, akhirat ini sudah jelas, hidup selama-lamanya di akhirat, itu kita akan terkondisi dengan baik. Kalau memang iman kepada Allah dan iman kepada akhirat, maka jangan menyakiti tetanggamu. Jadi mengganggu tetangga, menyakiti tidak boleh. Bahkan Rasulullah SAW perintahkan kalau mau nyayur yang banyak, tetangganya dikasih. Hak tetangga, sampai Jibril itu selalu memberikan wasiat, yakni istausu, yakni hati-hatilah dengan tetangga. Yakni selalu memberikan nasihat kepada Rasulullah SAW, hati-hati dengan tetangga. Sampai Rasulullah mengatakan seakan-akan tetangga itu mewarisi. Tapi bukan masalah itu, memang tetangga ini seorang yang muslim yang baik, tetangganya merasa aman. Kalau tetangga tidak merasa aman, berarti muslim itu tidak baik. Maka tidak boleh menyakiti tetangga. Tetangga kafir pun tidak boleh disakiti, karena masih punya hak tetangga, harus dihargai. Apalagi muslim dan tetangga punya dua hak yang harus dijaga. Kalau kerabat lebih-lebih lagi, jadi harus istilahnya tidak boleh tetangga kelaparan, kita kenyang, itu tidak boleh. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, selalu katakan hari akhir, maka muliakanlah tamumu. Tamu ini juga begitu. Walaupun jadi tamu itu mesti membawa berkah, maka
Ya, ya pada kebiasaan para anbiya kalau ada tamu, bahkan seperti para anbiya yang dulu-dulu ada tamu, dipotongkan kambing, dihargai. Jadi tamu ini adalah jadi memang ciri-ciri daripada seorang yang beriman, muliakan tamu. Kalau tidak punya makanan ya minim teh, atau gak punya teh ya air. Kalau tidak ada air mesti ada, insya Allah ditemoni yang baik. Perlu apa, terus bagaimana. Jadi kalau tidak siap menerima, lebih baik dari awal tidak siap, kan ada syariatnya. Kalau kita digedor sekali, salami sekali, kita nggak siap, diam saja umpama. Terus 3 kali, ya yang salam itu harus pergi, menunjukkan yang ditamuni tidak siap. Itu ada syariatnya. Jangan sampai kita itu setengah-setengah. Jadi tamu jangan sampai dibuat merasa tersiksa. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ini tamu ini wasiat Rasulullah SAW harus dimuliakan. Yang ketiga, iman kepada dan Rasulnya, fal yakul khairan aw liyasmut, sesuai dengan maudhu ini. Berkatalah yang baik atau diam. Jadi berkata yang baik atau diam, ini maksudnya kalau berbicara ya dipikir dulu, kira-kira itu mendatangkan madorot apa manfaat. Kalau mendatangkan madorot, jangan berbicara, kata Imam Syafi'i. Kalau mendatangkan manfaat, baru berbicara. Jadi sebelum berbicara dipikir dulu. Memang sedikit berbicara itu lebih baik daripada banyak berbicara. Maka kata salaf, kata orang-orang salaf, orang yang banyak berbicara mesti banyak salah. Karena fudul itu tidak boleh, fudul itu banyak ngomong, itu tidak boleh. Jadi itu yang diajarkan oleh syariat. Kemudian ada hadis lagi tentang An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Semua ruas di manusia ini, tangan punya ruas. Ruas itu ini antara ruas dengan ruas, antara siku dengan tangan ini satu ruas, jari-jari itu beberapa ruas. Kullu yaumin tatlu'u fi syamsu, setiap matahari terbit itu harus dijakati. Ini tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu diberi oleh, seandainya tangan kita itu keseliu saja, kita sudah nggak bisa ngangkat barang. Ruas kita itu lepas, kita tidak bisa. Ruas kaki kita lepas, diumpama di dengkul atau di sudah nggak bisa jalan. Maka antara ruas dengan ruas, ini adalah kata Rasulullah SAW, ini hanya Rasul, hanya Allah, harus disedekahkan, kata Allah SWT. Setiap hari. Tatlu fi syamsu itu setiap hari. Matahari terbit punya sedekah. Nah, di sini diantaranya sodakonya bisa juga ya'dilu bainal isnain, yaitu menghukumi diantara dua sodakotun. Ya ini termasuk sudah sodakoh. Kalau diminta pendapat harus hati-hati, kalau tidak tahu bilang tidak tahu, jangan asal jawab saja. Karena kebiasaan kita itu dulu, saya juga pernah di organisasi baik itu PII atau apa, kalau ditanya mesti bisa jawab. Itu tidak lagi di dalam syariat, itu tidak. Kalau tidak bisa ya bilang tidak bisa. Kemudian ar-rajula, wa yu'inu ar-rajula, membantu laki-laki atau membantu orang ala dabbatihi, di atas kendaraan. Membantu untuk kendaraan. Wa yahmilu alaiha, mengangkatnya. Aw yarfa'u alaiha, atau mengangkatnya.
Jadi kalau kendaraan, bisa aja kendaraan macet, bisa aja kalau zaman dulu itu mengangkut barang nggak kuat, bantu nurunkan, kemudian bantu ngangkat lagi. Kalau zaman sekarang kan pakai mobil, kalau dulu pakai khimar. Di kampung-kampung itu masih ada pakai sepeda ongkel, terus bawa rumput, bawa ini, kalau jatuh kita angkat, kita bantu. Jadi intinya membantu di perjalanan bagi orang-orang yang punya masalah itu adalah sedekah. Jadi sedekah itu banyak. Ini harus ada di kepala kita. Kita ini hidup jangan seperti hidup nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Tetangga nggak kenal tetangga. Itu sudah di luar syariat Islam. Ada orang mobilnya rusak, kalau perlu kita parkir, kita tanya perlu bantuan nggak? Perlu, barangkali bensinnya habis, kita perlu bantu dengan mobil kita beli bensin umpama. Ini harus ada pada masyarakat Islam. Jadi masyarakat Islam adalah masyarakat yang umatnya itu Islam, masyarakatnya Islam, dan syariat Islam diterapkan. Mau ketemu salam, ada orang sakit ditengok, ada orang perlu bantuan dibantu. Ini semuanya ditentukan oleh syariat Islam, dan syariat Islam isinya ya ini Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian wal kalimatut thayyibah, ini masuk dalam maudhu ini, sodakotun. Kalimat yang baik itu sedekah. Kalimat baik ini nasihat kepada saudara kita baik, memberikan salam baik. Ada orang bersin, orangnya baca alhamdulillah, kita baca yarhamukallah. Ada orang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada orang kecelakaan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita pas naik baca Allahu Akbar, kita turun subhanallah. Jadi kalimat-kalimat yang baik, kita memberikan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau tidak ada apa-apa, kita zikir la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalimat yang baik itu banyak sekali. Murojaah bagi yang punya hafalan Quran, itu sedekah semua. Kalau lingkaran kita ini semuanya Islam baik, insya Allah negara itu akan aman. Karena negara itu bisa aman. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma fi anfusihim. Negara ini akan aman, kaum ini akan sejahtera, akan baik apabila satu persatu ini menjadi baik. Maka kalau sangat tidak tepat, jadi orang-orang sekarang kalau ada presiden baru bagaimana mensejahterakan umat. Mensejahterakan umat itu jangan dilihat dari materi saja. Bagaimana pembinaan umat ini menjadi dekat kepada Allah, menjadi orang yang saleh, yang solehah, yang takwa kepada Allah SWT. Jadi tidak boleh meninggalkan dakwah, tidak boleh meninggalkan pendidikan Islam, karena kalau masalah harta bisa Allah habiskan dalam waktu 1 hari apabila umatnya itu tidak baik. Jadi ini kalimat yang baik ini adalah harus diajarkan kepada umat. Wa kullu khutwatin, dan semua langkah-langkah yahtuha yang dilangkahkannya ila sholat, kepada sholat, sodakotun. Ke masjid juga sodako. Setiap kalau tambah jauh tambah banyak sodakonya. Dan ini untuk membalas apa istilahnya nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik kesehatan, baik di dalam tubuh kita ini. Jadi di dalam tubuh kita ini kalau Allah hentikan saja jantung kita, sudah bisa masuk rumah sakit. 5 menit umpama sudah bisa masuk rumah sakit. Jadi kita ini harus banyak yakni memberikan kebaikan kepada, bukan untuk Allah. Allah tidak tidak butuh makan, tidak butuh rezeki dari kamu. Semua kebaikan amal soleh kembali kepada kita sendiri. Kalau balasan di dunia tidak dapat,
balasan di akhirat. Itu harus ditanamkan kepada umat ini. Wa yumitul adza, dan menghilangkan istilahnya hal-hal yang ada di jalan, entah duri, entah batu, anitorik, itu adalah sedekah. Jadi ya dalam pelajaran kita tidak terlalu berat-berat, hanya ringan. Kita tidak perlu ngangkat barang, tidak perlu perang, tidak perlu apa. Kalau kita ini baik, masyarakat baik, negara ini akan baik. Masa sekitar ini, ittaqunnar, takutlah kepada neraka. Wala bisyakin tamrotin, sekalipun hanya dengan setengah biji kurma. Sedekah itu walaupun setengah biji kurma, itu bisa melindungi kita dari neraka, apalagi banyak. Maka Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu itu tiap hari sedekah. Jadi orang belum keluarkan, dia sudah keluarkan. Famalam yajid wa bi kalimatin thayyibah. Kalau tidak punya kurma saja nggak punya, tentu dengan kalimat yang baik. Jadi untuk kalimat yang baik ini tidak mesti orang harus paham kepada agama sehingga bisa memberikan ceramah. Tapi semua hal yang baik. Maka tidak usah pesimis ya. Wah, kami itu kan nggak bisa ceramah, nggak ada apa-apa, nggak bisa ceramah. Tetapi dengan orang baik, dengan anak kecil sayang, dengan orang tua menghormati, dengan pimpinan mentaati, jadi menghormati, negara ini akan aman apabila menghormati kepada ulil amri. Insya Allah akan aman. Tapi kalau menjelek-jelekan ulil amri, akhirnya terjadilah faudo. Faudo itu sana sini hasud, dengki, akhirnya terjadi ketidaktaatan dan pemberontakan dan lain-lain. Ada satu hadis juga, innallaha azza wa jalla harrama alaikum uququl ummahat. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan kepada kamu uququl ummahat. Uquq itu durhaka kepada ibu. Ini ibu itu adalah ummahat, itu ibu-ibu, baik itu apalagi ummahat itu istri-istri Rasulullah SAW. Maka di sini ahli sunnah jamaah tidak akan bisa ketemu dengan orang-orang Syiah, karena orang Syiah itu melanat Aisyah, melanat Hafsah dan sebagainya. Ummahatul Rasulullah SAW, istri-istri Rasulullah adalah ummahatul mu'minin, ibu-ibu kita. Maka diharamkan setelah Rasulullah SAW meninggal, istri-istri Rasulullah adalah menjadi ibu. Tidak boleh ada orang yang mengawini istri-istri Rasulullah SAW. Dan itu adalah ibu-ibu di surga. Itu begitu. Jadi ummahat, bukan ummahat istri Rasulullah saja, semua ibu-ibu kita, yakni ibu kita sendiri atau bibi kita, atau ini semuanya tidak boleh dilawan. Karena ibu ini adalah punya derajat di antara bapak itu. Siapakah orang yang ditanya Rasulullah ditanya yang paling berat untuk kita berbuat baik kepadanya? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Sampai 3 kali baru bapak. Jadi kita tidak boleh durhaka sama ibu. Seandainya ibu itu belum berbuat baik, masih ya tetap kita berbuat baik. Bahkan kalau ibu itu kafir, tetap kita itu tanggung. Seandainya dia nggak punya uang, tetap kita kasih, karena ibu itu kita berbuat ihsan kepada ibu itu. Wabil walidain ihsana. Itu bukan berarti dia itu kalau Islam saja. Kalau tidak Islam pun kita itu tetap harus berbuat baik kepada orang tua. Yang tidak boleh adalah mentaati kekufurannya atau kemaksiatannya. Wa'dal banat, dan membunuh anak perempuan. Kalau dulu memang ada membunuh anak perempuan, sekarang tidak ada. Apakah yang dikatakan membunuh anak perempuan itu membunuh
takut anaknya banyak. Jadi apakah takut anaknya banyak kemudian dibunuh dan sebagainya itu pada zaman sekarang. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi sekarang itu takut tidak bisa ngasih anaknya, karena ayatnya jelas. Jadi bagaimana kita itu apa istilahnya, takut ngasih makan anak sedangkan kita sendiri dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sendirilah yang mengatur, yang menciptakan dan mengatur dan memberi rezeki. Wa karihalakum salasa, dan Allah benci kepada 3 perkara. Qila wa qol. Nah, ini masuk ke maudhu ini. Qila wa qol itu artinya hanya omongan sana, omongan sini, tidak jelas sumbernya. Wa kasratus soal, wa kasratas soal, banyak tanya. Tanya itu boleh, tetapi kalau tanya dibuat-buat untuk memusingkan, untuk ini tidak boleh. Wa idha'atal mal, dan mubadir, jadi menginfakkan harta yang tidak ada artinya. Sebenarnya tidak perlu banyak-banyak. Kalau saya pikir cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, hadis-hadis yang tentang amalia harian kita, ini kalau kita terapkan insya Allah bermanfaat. Dan kalau salah datangnya dari saya sendiri, kalau benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami cukupi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.